Oke, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dahulu. Terima kasih Allah Bapa buat penyertaan-Mu yang pada hari ini kami akan mulai belajar dalam agama Kristen Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menyertai kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita masuk materi yang pertama sekali dalam kelas 10, yaitu bertumbuh dan semakin berhikmat. Bertumbuh dan semakin berhikmat. Kita mungkin sudah paham yang namanya bertumbuh berarti mengalami suatu proses perubahan, perkembangan. Perubahan dari kecil menuju yang besar, mungkin dari masa kanak-kanak ke arah yang lebih dewasa lagi. Itulah namanya bertumbuh. Dan sebagai anak-anak kami yang pada saat ini sudah duduk di bangku kelas 10 kelas SMA, kata pertumbuhan itu sudah pasti karena itu pada masa kita pada masa manusia termasuk dalam masa remaja. Pertumbuhan sudah pasti baik itu dalam secara fisik maupun secara pola pikir maupun secara iman. Untuk itu dimintakan kita supaya bertumbuh dengan secara berhikmat. Kata berhikmat di situ lebih bermoral, lebih baik dan memiliki iman yang lebih kuat lagi. Itulah kata berhikmat. Berhikmat lebih beretika. Kita masuk yang pertama sekali, yaitu bagaimana pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan pada manusia itu dapat dibagi dalam beberapa tahap atau dalam beberapa usia, yaitu yang bisa kita lihat pada masa bayi 0 sampai 1 tahun, yang mana kalau masa bayi pada manusia itu manusia belum bisa untuk berbicara, yang bisa dia hanya untuk menangis. Kemudian meningkat kemudian dari masa balita, masa 1 tahun sampai 5 tahun. Di sini manusia sudah dia bisa mulai belajar berbicara dan mulai berjalan, tetapi belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian masuk dalam tingkatan selanjutnya, yaitu masa anak-anak. Masa anak-anak yaitu 5 sampai 12 tahun. Gimana perbedaannya? Pada masa anak-anak biasanya dia sudah bisa untuk makan sendiri, mandi sendiri, minum sendiri tanpa harus lagi meminta kepada orang tuanya atau menangis. Kemudian meningkat pada masa remaja, yaitu 12 sampai 21 tahun. Di sini mungkin bisa kita lihat dari secara fisik yang sudah semakin besar dan mungkin dari tingkah lakunya juga. Kemudian masuk meningkat dalam masa usia dewasa. Dewasa itu dimulai dari masa umur 21 atau 22 dan sampai ke 60 tahun. Di masa remaja sebenarnya nanti itu dibagi dalam 3 bagian, itu dari 12 sampai 21 tahun tadi. Remaja awal 12 sampai 15 tahun, remaja madya atau remaja pertengahan 15 sampai 17, dan remaja akhir itu 17 sampai 21. Kemudian masa selanjutnya itu setelah masa dewasa adalah masa lansia, yaitu 60 tahun ke atas. Di sini masa orang-orang sudah mulai kehabisan tenaga. Ini di masa tua. Untuk itu selanjutnya kita masuk pertumbuhan pada masa remaja, karena materi kita tentang remaja. Disinilah kita lihat bagaimana pertumbuhan masa remaja itu 12 sampai 21 tahun. Pertumbuhan pada remaja secara umum pertumbuhan remaja itu yang bisa kita lihat yaitu dari pertama sekali pertumbuhan dari bertambahnya usia. Nah, kalau usia sudah tambah dari masa anak-anak tadi sampai usia 12 sampai 21 tahun, disinilah masa remaja secara usianya. Kemudian bisa kita lihat juga dari pertumbuhan dengan emosi, pertumbuhan fisik yaitu badan semakin membesar. Ya, dari pertumbuhan fisiknya bisa dikatakan seseorang remaja karena dari usianya, yang kedua juga dari fisiknya, kemudian dari emosinya,
bagaimana tingkah lakunya, raut wajahnya, kemudian dari pola pikir, dan mungkin bisa banyak lagi yang kita lihat bagaimana pertumbuhan yang dialami seorang remaja. Untuk itu selanjutnya kita akan melihat bagaimana sebenarnya pertumbuhan pada remaja tadi itu. Yang pertama sekali pertumbuhan secara fisik. Pertumbuhan secara fisik, ini mungkin sudah pernah kita pelajari ketika kita masih di SMP, yaitu perkembangan tubuhnya sangat cepat. Sangat cepat, pertumbuhan tubuh itu sangat cepat. Mungkin bisa kita lihat ketika SMP dari ukuran celana, ketika SMA ukuran celananya mungkin langsung banyak perubahan. Beda ketika masa kanak-kanak, celana mungkin bisa dipakai sampai 2 tahun atau 3 tahun, tetapi kalau ketika masa remaja, masalah pakaian itu bisa berubah dalam mungkin hitungan bulan. Kemudian kepada pria, itu bisa ditandai mungkin kalau kita sudah belajar biologi dengan suaranya yang lebih membesar. Suara pria pada umumnya ketika masa remaja akan lebih besar. Kemudian juga dalam perkembangannya bisa kita lihat bagi baik pria dan wanita tumbuhnya bulu-bulu di daerah tertentu. Contohnya bagi laki-laki tumbuhnya jenggot, kumis, bulu kaki, bulu ketiak, dan lain-lain. Bagi wanita sendiri mulai terjadi menstruasi. Kemudian kemudian pertumbuhan secara emosional. Pertumbuhan emosional ini yang paling nampak pada anak remaja. Pada pertumbuhan emosional ini, anak remaja itu lebih senang bermain dengan teman sebayanya. Dia tidak pernah suka lagi bermain dengan anak-anak atau orang lebih tua dari dia, tapi orang-orang yang seumur dengan dia. Kemudian sifatnya pada emosionalnya, pada umumnya anak remaja ini ketika dia memasuki masa remaja, dia tidak senang diperintah, dia lebih senang membuat keputusannya sendiri, berbuat seperti apa yang dirasakannya sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain, dia lebih senang berbuat dengan sesukanya dan menganggap perbuatannya itu adalah selalu baik. Kemudian mulai merasakan atau menyenangi lawan jenis. Di sini dia mulai bagi yang laki-laki menyenangi perempuan, begitu juga sebaliknya, yang perempuan mungkin mulai senang dengan lawan jenisnya. Dan lain-lain. Itulah dari secara emosional. Kemudian kita masuk pada masa remaja secara pola pikir. Di dalam secara pola pikir, mulai berpikir tentang masa depan. Anak remaja itu mulai berpikir masa depan. Dia mulai berpikir tentang cita-cita, bagaimana dia nanti selanjutnya, apa yang berpikir. Tapi hanya berpikir, tapi dalam berbuat masih kurang. Dan semua hal itu dianggapnya mudah, gampang untuk mencapainya, tanpa memikirkan sebenarnya apa yang harus dilakukan. Mulai berpikir untuk mandiri. Ini tadi, mulai berpikir untuk mandiri, dia tidak senang lagi untuk diperintah, lebih suka dia berbuat apa semaunya saja. Berpikir, kemudian berpikiran hanya kepada tujuan tanpa memikirkan risiko. Ini kebanyakan anak remaja, lebih berpikir pada tujuan tanpa risiko yang dihadapinya. Misalkan ketika dalam membawa hal kendaraan, dia lebih senang dia untuk balap-balapan kencang-kencang supaya dilihat orang hebat, padahal risikonya dia tidak memikirkan risikonya. Dia selalu berpikir semua itu gampang. Jadi anak remaja itu memang perlu dipantau. Kalau tidak dipantau, itu yang bisa menjadi salah jalan, sehingga banyak akan bisa menimbulkan mungkin nanti kecelakaan atau merugikan dirinya sendiri. Akibat dari perkembangan remaja tadi, jika tidak memang dipantau, tidak dibimbing oleh orang tua atau orang-orang sekitar, atau baik lingkungan, guru, dari lembaga-lembaga agama, ini bisa mengakibatkan ini nanti terjerumus ke jalan yang salah, ke hal-hal yang tidak baik. Menurut studi kasus tahun 2004,